Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wassalamualaikum anak sekalian yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang kita terima. Mari kita hargai apapun pemberian Allah, ya meskipun menurut kita, mata kita itu pemberian yang kecil, pemberian yang sepele, tetapi kalau kita renungkan secara benar, kita renungkan dengan sungguh-sungguh bahwa tidak ada nikmat yang sepele, nikmat yang Allah berikan senantiasa adalah nikmat yang luar biasa. Karena itu kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu harus menjadi sebuah wiritan, sebuah zikir yang harus senantiasa bisa kita kondisikan agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Mari kita lanjutkan kembali ta'lim kita. Di dalam surat Al-Hajj, ya, surat 22 di ayat 18, ini termasuk ayat yang mengharuskan kita melakukan sujud, ya. Jadi termasuk ayat sajadah yang mengharuskan kita melakukan sujud tilawah. Dan mari kita biasakan untuk senantiasa melakukan sujud tilawah ketika kita mendengar di antara ayat seperti yang akan kita baca dalam surat Al-Hajj ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqan 'alaihil 'adzab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha. Ayat ini memberikan informasi pada kita, ya, bahwa kita diperintahkan untuk melihat. Apakah kamu tidak melihat? Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Sesungguhnya Allah itu, ya, sesungguhnya Allah itu adalah telah bersujud kepadanya. Jadi figur Allah, zat Allah itu, semua makhluk yang telah diciptakannya itu semuanya tunduk dan berserah diri kepada Allah. Baik itu yang dikategorikan sebagai alam semesta yang demikian luar biasa, di antaranya matahari, kemudian bintang juga, ya. Matahari, bulan, bintang, ya. Kemudian gunung-gunung, kemudian pohon-pohonan, binatang yang melata, ya, dan bahkan sebagian manusia. Nah, ini nanti akan kita garis bawahi kenapa kok manusia cuma sebagian. Wa katsirum minan, sebagian manusia atau kebanyakan manusia akan mau tunduk, berserah diri, sujud kepada Allah. Akan tapi ada sebagian yang lain, sebagian besar manusia itu layak untuk mendapatkan azab. Mari kita coba renungkan itu. Jadi ternyata apapun yang diciptakan Allah itu semua nurut kepada Allah. Ya, manusia kalau kita coba renungkan itu ada syaraf, ada organ tubuh yang menggerakkan jantung kita itu, dan jantung itu tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa. Itu semua refleks yang muncul itu ada, memang didesain oleh Allah agar jantung kita berdetak tanpa ada intervensi yang muncul dari manusia. Ya. Jadi kita tidak bisa bermain-main dengan syaraf atau otot yang ada yang mengaitkan, ya, jantung kita dengan organ tubuh yang lain. Itu memang didesain Allah seperti itu. Artinya apa? Agar manusia bisa menghidup itu dengan sebuah pemahaman bahwa dia tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita renungkan kembali, ya,
khusus untuk manusia. Sebagian manusia itu sudah berserah diri, sudah pasrah, tunduk kepada Allah, ya, baik itu dengan sukarela maupun dengan penuh keterpaksaan. Nah, ini yang harus coba kita pahami, ya, sehingga akan muncul dan beri kita pemahaman bahwa kita tidak bisa hidup dari Allah, dan sudah sepantasnya kita beribadah mengabdi kepada Allah, dan itu ditegaskan oleh Allah di dalam surat Az-Zariyat, di surat nomor 51 yang mulai ayat 56, 57, 58 dengan tegas Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum birizkin wa ma uridu ayutimun. Allah sudah menyatakan bahwa ketika Allah menciptakan jin dan manusia itu tidak lain tidak bukan adalah untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tidak menginginkan, ya, dari jin dan manusia itu apa? Ya, pujian, sanjungan, ya, rizki dari manusia dan jin, ya, termasuk juga ungkapan terima kasih yang seringkali, ya, menjadi pemahaman kita bahwa Allah itu ya memang harus berterima kasih kepada kita. Itu pemahaman yang keliru, karena kita itu hidup butuh Allah, tetapi tidak sebaliknya. Coba lihat di dalam surat Ibrahim, ya, surat yang seringkali dibaca ketika kita melakukan aktivitas syukuran. Itu diantaranya setelah kalimat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian lanjutnya di ayat berikutnya Allah menyatakan wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Wahai Bani Israel, Musa berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, jika kalian dan semua yang ada di dalam semesta ini semuanya kufur, ingkar kepada Allah, sadarilah bahwa Allah tetap maha kaya, maha terpuji. Jadi pemahaman yang harus kita munculkan adalah ketika kita menjadi orang yang masih mau sujud beribadah kepada Allah, itulah karunia yang luar biasa. Jadi ketaatan kita yang kita bangun, ya, meskipun itu semua makhluk yang ada di alam semesta ini semua taat kepada Allah, itu tidak akan menambah keagungan Allah. Sebaliknya keingkaran kita dan semua manusia, semua makhluk di alam semesta semuanya ingkar kufur kepada Allah, itu pun juga tidak akan menambah atau mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena pemahaman yang harus kita bangun, mari kita coba beribadah dengan benar, ya, kita buktikan ikrar yang sudah kita ucapkan di waktu pagi dan di waktu petang, kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadur rasulullah. Itu berarti kita harus sepakat untuk menjadikan Allah, kita ridho dengan apapun yang Allah berikan pada kita, baik yang kita suka ataupun yang tidak kita sukai. Ya, kemudian berikutnya adalah mari kita siap dan mau diatur dengan agama Islam, dan kita juga siap menjadikan baginda Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah. Ini menjadi konsekuensi yang melekat pada diri kita, ya berarti kita harus mau rajin-rajin untuk bagaimana kita belajar. Thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain. Fardu itu artinya wajib pada tiap pribadi muslim, agar kita bisa selamat untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan arahan dari baginda Rasulullah SAW. Karena kita punya PR selanjutnya, ya setelah kita nanti bisa mengislamkan diri kita, ya kita sudah terbiasa sujud kepada Allah, ya maka fase berikutnya kita punya tugas untuk menyelamatkan keluarga kita, pasangan kita, ya kemudian anak-anak kita, keturunan kita, itu diharapkan mereka itu bisa selamat dari siksa api neraka yang itu tidak mengenakan bagi diri kita. Ya, karena itu, ya mari kita coba renungkan kembali sebuah doktrin yang perlu kita renungkan. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Ya. Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan kembali, ya, karena kita semua berharap kita masuk surga, ya, tetapi untuk bisa masuk surga itu adalah pekerjaan yang tidak mudah
dan itu membutuhkan mujahadah perjuangan yang demikian sungguh-sungguhnya. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk istiqomah, dan harapan kita semoga kita dibawahkan dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita coba dan banyak hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.